Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini kita akan bahas tentang uji proporsi ya. Jadi di sini ada dua jenis, yaitu apabila kita menguji satu proporsi dan dua proporsi. Untuk yang rumus pertama ini untuk satu proporsi, untuk yang kedua di sini dua proporsi, yaitu P1 sama P2. Yang pertama, misalkan H0-nya di sini adalah proporsinya sama dengan P0. P sama dengan P0. Contohnya pendapat mahasiswa sekian persen, seperti itu. Kemudian asumsi masyarakat Kota Solo berapa persen, kayak gitu, itu proporsi ya. Syaratnya di sini populasinya harus binomial. Binomial itu seperti apa sih? Binomial kemarin kita flashback. Jadi dia ada dua syarat ya. Yang pertama, dia kasus Bernoulli. Ada dua kemungkinan yang muncul, yaitu gagal dan sukses. Kemudian yang satunya kejadiannya saling independen. Kemudian statistik uji untuk yang satu proporsi itu pakai Z sama dengan X dikurangi N kalikan P0. P0 nya ini proporsi awal, kemudian dibagi akar N kalikan P0 kalikan 1 min P0. Nanti kita akan bandingkan dengan tabel distribusi normal. Untuk yang kedua, apabila kita membandingkan dua proporsi, misalkan ini pendapat mahasiswa UDB sama pendapat mahasiswa UNS, misalkan pendapat masyarakat Kota Solo dengan pendapat masyarakat Kota Jogja, misalkan ini kan dua ya, membandingkan dua. Ini syaratnya juga dia harus binomial. Kemudian rumusnya itu adalah dia sama dengan X1 dibagi N1 dikurangi X2 dibagi N2 dibagi akar P topi, dimana P topinya di sini X1 plus X2 dibagi N1 plus N2 dikalikan 1 min P topi kalikan 1 per N1 plus 1 per N2. Nanti hasilnya akan kita bandingkan dengan tabel distribusi normal juga. Nah, untuk lebih jelasnya kita memang harus ke contoh kasus ya. Misalkan seperti ini kasusnya. Pengusaha sabun Cap Macan itu mengklaim bahwa sabun produksinya itu dipakai paling sedikit 90 dari 100 bintang sinetron. Kemudian seorang peneliti ingin melihat apakah klaim pengusaha tersebut benar atau salah. Untuk itu diperlukan ambil sampel, yaitu 200 bintang sinetron secara random dari populasinya. Ternyata dari 200 bintang sinetron tadi, yang memakai sabun Cap Macan itu hanya 182 artis. Jika diambil alfanya 5%, bagaimana kesimpulan penelitian itu? Ini pakai uji hipotesis ya, ada 7 langkah sama sih penyelesaian. Saya pakai dulu aja biar beda ya. Penyelesaian. Yang pertama kita merumuskan H0. Ini kan berarti satu proporsi ya. Dia pengen melihat apakah klaim dari pengusaha tadi benar atau salah. Berarti di sini adalah P itu sama dengan berapa? P0-nya. P0 itu diperolehkan ini kita mau membuktikan klaim pengusaha dari sabun Cap Macan nih, produksinya itu dipakai paling sedikit 90 dari 100 bintang sinetron ya. Berarti 90 dari 100, berarti ini 90 dibagi 100 sama dengan 0,9. Berarti P0-nya adalah 0,9. Nah, kalian ini perlu cek juga kan, kita mau membuktikan klaim dari pengusaha tadi ya. Dia apakah paling sedikit lebih dari 90 dari 100 ya. Paling sedikit 90 dari 100. Berarti PH1-nya yang jadi statement di soal itu jadi H1-nya. P itu kurang dari 0,9. Kan paling sedikit 90 dari 100. Berarti H0-nya di sini lebih besar sama dengan 0,9. Artinya apa? Di sini klaim pengusaha
usaha benar karena paling sedikit ya, 90 dari 100. Kemudian ini klaim pengusaha salah. Oke, selanjutnya alfanya 5%. Selanjutnya statistik uji yang digunakan itu kita pakai yang satu tadi ya, satu proporsi, yaitu yang pertama Z sama dengan X min N P0 dibagi akar NP0 akar NP0 min kalikan 1 kalikan 1 min P0. Nanti kita bandingkan dengan tabel normal baku 5,1. Yang keempat, komputasinya berarti Z sama dengan X-nya, berarti X itu tadi dari 200 bintang ternyata ada 182 orang yang pakai, berarti X-nya 182 dikurangi N kali P. N-nya tadi 200 ya. 200 kalikan P0-nya adalah 0,9 dibagi akar dari 200 kali 0,9 kalikan 0,1 ya, 1 dikurangi P0 sama dengan 2 4,23 243. Hasilnya adalah 0,471. Itu untuk komputasi. Yang kelima, daerah kritis DK sama dengan ini, karena kita H1-nya kurang dari, berarti ini DK-nya Y sedemikian sehingga Z kurang dari Z 1 min alfa sama dengan Z sedemikian sehingga Z kurang dari alfanya tadi adalah 0,05 5% ya, berarti di sini Z 0,95. Untuk nilai Z-nya ini sebenarnya kalian bisa dihafalin aja sih. Kalau Z-nya 0,025 kemarin ya di video sebelumnya itu kan alfanya 5%, tapi karena dia dua sisi berarti dibagi 2, 0,025, berarti nilainya adalah 1,96. Kemudian kalau kasus di video ini itu kan Z 0,95, berarti dia nilainya Z-nya itu adalah 1,64. Tapi karena di sini kurang dari, dia 0,95, berarti nilainya nanti akan negatif. Ini Z 0,05 seperti ini ya, sama dengan Z kurang dari negatif berapa, 1,645. Berarti daerah kritisnya bisa kita gambar tuh. Ini anggap aja simetris ya. Di sini 0, negatif 1,645 di sini, berarti untuk daerah kritisnya di sini.
ke kiri. Itu. Kemudian kita bisa lihat Z observasinya, hasil hitungnya tadi kan 0,471. 0,471 kan di sini ya. 0,471. Z obs 0,471. Artinya apa? Berarti di sini putusan uji Z observasi sama dengan 0,471. Dia kan tidak masuk di daerah kritis ini ya, berarti bukan elemen daerah kritis. Oleh karena itu H0 diterima. Kemudian ketujuh, kesimpulannya berarti H0 diterima. Kita kesimpulan pakai H0, berarti klaim pengusaha tersebut benar. Klaim pengusaha tersebut benar. Udah bukan ya? Oh ya, saya di sini mau kasih note untuk uji Z ya, biar kalian mudah mengingat dan tidak perlu membuka tabel. Untuk nilai Z-nya yang Z-nya 0,05 itu dia nilainya adalah 1,645. Z-nya yang 0,025 itu nilainya adalah 1,96. Seperti itu ya. Kemudian kalau Z-nya lagi itu 0,005 ya. Itu nilainya adalah 2,575. Ini dihafalin aja ya, biar nanti pas ada soal kalian tidak perlu buka tabel normal. Gitu, selesai.